Oke guys, welcome back to my channel. Sudah lama banget gua nggak bikin konten ya, kurang lebih hampir 1 bulan ya guys. Kenapa gua nggak bikin konten? Karena anak gua sudah lahir guys. Anak gua sudah lahir kemarin bulan Februari, tanggal 21 Februari 2022. Sehari sebelum tanggal cantik guys, 22.02.22. Itu tidak apa-apa karena memang menurut dokter harus segera ditangani. Jadi sedikit aja gue akan sharing kelahiran anak gue yang luar biasa, Simanjuntak Junior nomor 17 guys ya. Jadi anak gue lahir itu tanggal 21 Februari 2022. Tanggal lahirnya sama dengan tanggal opungnya. Jadi ceritanya tanggal 19 hari Sabtu itu saya dan istri kontrol ke dokter di salah satu RSAB di Jakarta Barat. Tanggal 19 itu kita kontrol dan dokter melihat harus ada tindakan segera karena ada lilitan tali pusar di leher anak kami. Jadi kalau normal itu sedikit kemungkinan untuk bisa normal ya kalau kata dokter, dan air ketubannya juga sudah mulai tidak tidak bagus ya, atau berkurang gitu ya. Jadi akhirnya tanggal 19 Februari itu kami diminta dokter untuk segera masuk ke rumah sakit atau rawat inap di tanggal 20 Februarinya, hari Minggu waktu itu ya. Akhirnya kami mengurus semua segala administrasinya, mulai dari tes darah, tes PCR, kita ke dokter anestesi, semualah kita di rumah sakit itu kita urus ya. Di RSAB itu tanggal 19 hari Sabtu itu kita urus mulai dari jam 11 siang sampai dengan sore ya, sampai dengan sore sekitar jam 4 atau jam 5 kami selesai. Disinilah drama atau mujizat Tuhan itu luar biasa buat kami. Karena kenapa? Karena kan kami harus tes PCR ya. Istri saya harus tes PCR dan saya harus tes antigen untuk menemani istri. Dan pada akhirnya kami tes PCR lah di rumah sakit itu, dan kami disuruh tunggu tes PCR itu kurang lebih malam akan masuk ke email istri saya ya. Kami tunggu sampai jam 7 sampai jam 9 belum keluar juga hasil tes PCR-nya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan ya udah kita tidur aja dulu, nggak apa-apa. Pasti hasilnya negatif kok, negatif COVID, karena kan istri saya itu tidak pernah keluar rumah dan selalu podcast ketat ya. Kalau misalkan harus jalan pagi, harus ke mall atau segala macam itu podcastnya ketat. Jadi akhirnya kami tidur, dan ternyata istri saya bangun kurang lebih sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Istri saya bangun dan melihat dan mendapati hasil PCR-nya positif guys, positif COVID-19 subuh itu. Dan kami sangat kaget karena memang cukup aneh kenapa istri saya bisa positif. Dan saya sempat bergumul apakah dari saya, karena saya keluar rumah untuk bekerja dan pulang mungkin ada ada kontak erat dengan yang positif. Saya sempat bertanya-tanya gitu sama diri saya, apa jangan-jangan dari saya karena saya keluar rumah untuk bekerja. Tapi sebelumnya saya sudah booster ya guys. Jadi pikiran itu dipatahkan oleh, oh iya saya kan sudah booster, nggak mungkin atau minim sekali saya
positif ya. Akhirnya di situ saya, istri saya, mertua saya itu panik ya guys. Panik kenapa bisa positif ya pada saat itu. Dan akhirnya kami mencoba untuk menenangkan diri, dan orang tua saya menyarankan ya sudah, istirahat dulu, tenangkan pikiran dulu, nanti pagi kita berdoa ya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dengan tidak enak ya guys. Nggak tidur tuh guys. dari jam 2 sampai jam 5 jam 6 subuh ya. Dan pada akhirnya kami tidur dan memutuskan untuk tes kembali guys paginya, dan bergumul berdoa, kita berserah kepada Tuhan bahwa ini hasilnya salah loh ya. Kita selalu berpikir positive thinking ya guys. Dan pada akhirnya kami mencoba untuk tes kembali di salah satu lab ternama yang ada di salah satu mall di Jakarta Barat ya. Itu kita tes jam 8 pagi hari Minggu ya, hari Minggunya kita tes, karena kan kita harus masuk hari Minggu sore jam 4 atau jam 5 sore hari Minggu itu kita harus masuk rumah sakit dengan persyaratan tes PCR-nya negatif guys. Tapi kan ternyata tes PCR-nya positif di rumah sakit itu ya. Dan akhirnya kami tes antigen dulu guys ya. Kami tes antigen dulu, istri saya dulu yang tes antigen karena kami ingin memastikan bahwa antigennya dulu negatif, baru kita akan melakukan action untuk tes PCR berikutnya. Dan kami tes di salah satu lab tersebut dan kami menunggu sekitar 15-20 menitan lah ya. Kemarin itu hari Minggu tanggal 20, dan kami menunggu di basement itu, dan hasilnya puji Tuhan negatif guys. Hasilnya negatif COVID-19 dan kami sangat bersyukur. Dan akhirnya kami memutuskan untuk ya sudah, kita tes PCR kembali di lab tersebut ya. Akhirnya kami tes PCR untuk istri saya, dan saya tes antigen karena persyaratan untuk menemani adalah tes antigen. Akhirnya kami tes di lab tersebut ya, di lab ternama. Saya tidak perlu sebutkan nama lab dan nama rumah sakitnya karena bersifat confidential ya, atau rahasia, privacy. Tapi mungkin teman-teman bisa menebak sendiri itu di mana ya. Akhirnya kita tes antigen. Saya tes antigen, istri saya tes PCR. Akhirnya kami pulang setelah tes, dan setelah 15 menit 20 menit menunggu, akhirnya tes antigen saya negatif guys. Puji Tuhan. Berarti kan artinya tes kemarin itu istri saya positif, bukan dari saya ya. Artinya kita masih menunggu tes PCR di lab tersebut ya. Akhirnya kami menunggu jam 12, sorry jam 10 kita menunggu. Tapi akhirnya jam 11 saya memutuskan untuk ya udah deh, saya gereja dulu ya. Saya gereja dulu di Central Park pada saat itu jam 11 ya. Saya gereja dengan membawa pergumulan yang luar biasa. Saya berserah, berdoa, berseru kepada Tuhan bahwa pasti hasilnya negatif ya. Karena kalau hasilnya positif, kita tidak tahu apa tindakan dokter selanjutnya ya. Apakah tetap lanjut di sesar atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau kita tidak tahu lah protokol apa jika memang hasilnya benar-benar PCR yang kedua ini nanti itu positif ya. Dan akhirnya kami menunggu terus, dan saya bergumul di jam 11 di ibadah itu, berseru, berdoa, dan akhirnya selesai ibadah kita pulang ya. Di jam-jam tersebut kami
atau khususnya kita itu meminta dukungan doa kepada seluruh pastor atau pendeta yang saya kenal, dan ada pendoa juga di kampung istri saya untuk membantu doakan. Dan kita tunggu hasilnya. Jam 1 belum keluar, jam 2 belum keluar, jam 3 juga belum keluar. Ini gimana ya, saya bilang gitu ke istri saya. Kalau memang hasilnya belum keluar sampai jam 4 dan memang kita harus menggunakan hasil positif COVID atau tes PCR yang ada di rumah sakit di RSAB itu ya sudah, ya kita akan ikuti protokol keamanan sesar jika ada ibu yang akan melakukan tindakan ya. Jadi sudah kita tunggu sampai jam 4. Istri saya juga sudah deg-degan, sudah berpikir gimana. Akhirnya sudah kita tunggu setengah jam lagi deh, sampai setengah 5 kalau nggak salah pada saat itu, di tanggal 20 ya, setengah 5, karena memang harus masuk jam 4 seingat saya ya. Jadi kita tunggu setengah 5 dan puji Tuhan hasilnya masuk guys ya. Yang kita tunggu-tunggu dari jam 10 akhirnya keluar setengah 5. Dan istri saya bilang, sayang, ini sudah keluar hasilnya, tapi saya nggak mau lihat. Loh, kenapa? Takut. Waduh, dia akhirnya keluar kamar, handphonenya dikasih saya. Wah, itu sebelum saya buka hasilnya, saya berdoa dulu, ya Tuhan, jika ini memang positif, ya sudah, kami akan mengikuti protokol dan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jika ini negatif ya, jika ini negatif, kami benar-benar bersyukur, benar-benar mujizat doa yang luar biasa yang kami terus layangkan mulai dari subuh sampai jam itu setengah 5 ya. Nah akhirnya saya buka pelan-pelan dan that's a miracle for us ya, sangat luar biasa mujizat Tuhan, dan hasilnya negatif guys ya, negatif COVID-19 di hasil tes PCR di lab tersebut ya. Oke, jadi wah di situ kami teriak, kami apa ya, yang tadinya orang tua kami yang ada di Cirebon mau datang ke Jakarta di cancel, dan puji Tuhan dengan hasil negatif dari istri saya dan saya negatif, akhirnya keluarga saya yang dari Cirebon itu bisa datang ke Jakarta, dan kami di situ mengucap syukur luar biasa, bersungkur lah ya, bersungkur, kita berlutut, kita berdoa, mengucap syukur ya, kita meminta terima kasih kepada Tuhan, dan ini anugerah atau mujizat yang terbaik, bahwa memang hasilnya yang di rumah sakit itu salah gitu ya, di RSAB itu salah atau kurang tepat lah, karena memang kami duga tidak mungkin nih istri saya negatif, padahal sebenarnya istri saya tidak pernah kemana-mana dan selalu prokes ketat gitu ya. Dan akhirnya jam setengah 6 kami jalan ke rumah sakit. Nah di situ kami juga masih deg-degan ya, karena kenapa? Karena kan di nomor rekam medis di rumah sakit itu pasti ada track historinya, siapa dan jam berapa melakukan tindakan apa, kan ada di rekam medis itu. Dan salah satunya ya hasil tes PCR positif di rumah sakit atau di RSAB itu ya. Nah di situ kami bergumul, kira kita mendaftar setengah 6 di rumah sakit itu di RSAB, mulai dari kita ke ruang pendaftaran, ke ke UGD, terus kita berdoa dalam hati, masih terus berdoa supaya hasil yang diterima adalah hasil yang terakhir yang dites lab di salah satu mall di Jakarta Barat ya. Jadi akhirnya kita mendaftarkan diri, dan
puji Tuhan, kami diterima di rumah sakit itu untuk rawat inap sebelum subuhnya tanggal 21 itu tindakan sesar. Akhirnya istri saya bisa masuk di rumah sakit RSAB itu jam 7:30 istri saya masuk ke RSAB itu untuk dirawat inap. Di sini luar biasa pergumulan, dan saya sharing dengan rekan-rekan semua bahwa salah satunya adalah jangan panik, ya, jangan panik, berserah, berdoa terus kepada Tuhan. Karena saya Kristen, jadi keluarga saya Kristen, jadi kamu berdoa, bergumul, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya, bahwa jika Tuhan yang berkehendak, maka itu hasilnya. Ya, jadi di situ benar-benar luar biasa pergumulan kami. Pada akhirnya tanggal 21 pagi, ya, tanggal 21 pagi jam 5 istri saya masuk ke ruang operasi. Jam 5.15 mulai tindakan, dan setengah 6 puji Tuhan anak kami lahir dengan sehat, sempurna, lengkap. Berat badan pada saat itu 2,7, ya, 2,7 dengan panjang badan sekitar 48. Ya, jadi memang luar biasa pergumulan kami, dan akhirnya anak kami lahir pada tanggal 21 Februari 2022 tersebut. Jadi luar biasa perjuangan kami untuk melahirkan atau proses persalinan dari istri saya mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Februari 2022. Dan akhirnya kami menamai anak kami, yakni Harold Gionathan Salomo Simanjuntak, ya, dengan arti bahwa anak ini adalah anak dari Tuhan atau hadiah dari Tuhan yang akan menjadi pemimpin atau raja dengan hikmat Tuhan seperti Raja Salomo. Makanya nama anak kami adalah Harold Gionathan Salomo Simanjuntak. Oke. Nanti di konten kali ini gue akan kasih lihat sedikit aja, ya, karena memang di rumah sakit tidak boleh ada video atau gambar yang diambil, sehingga tidak ada video atau dokumentasi yang benar-benar kita shoot di rumah sakit. Saya hanya shoot beberapa part-part saja. Mungkin itu aja. Nanti gua akan cerita banyak lagi, tapi sedikit dari gua adalah tetap jangan panik ketika lu dapat masalah, ketika lu dapat pergumulan, ketika lu dapat tantangan, ya, cukup satu, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Itu aja dari gua, cerita singkat dan story singkat dari perjalanan persalinan dan kelahiran anak gua, Harold Gionathan Salomo Simanjuntak. Oke, itu aja dari gua, sharing gua pagi ini, sharing gua mengenai mujizat Tuhan, miracle of God yang ada di dalam keluarga gue. Oke, itu aja dari gue. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel The Juntak Family untuk melihat keseruan keluarga baru gue dengan anak gue yang baru lahir, ya. Oke, itu aja dari gue. See you guys.